Ya, puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Malam hari ini menjelang pukul 00, saya live karena menemukan sebuah video. Video ini ternyata terjadi di bulan 1 ya, bagaimana sebuah ibadah orang Kristen dilarang. Begitu ya. Oke, kita langsung lihat saja sahabat. Saya sengaja live-kan dengan begini karena saya mau edit-edit lagi butuh waktu yang lama ya, karena ngedit itu lama sahabat. Tidak diizinkan Satpol PP, yang ibadah tidak boleh masuk jalan dan parkir, tapi tamu area duta boleh masuk dan parkir. Bahkan Kepala Satpol PP mengusir kami, akhirnya kami mengalah. Bapak ini dapat perintah, kita nggak boleh masuk ke dalam mobil. Kami nggak boleh parkir di dalam. Kami mau beribadah nggak boleh, tapi orang itu nyanyi boleh di situ mobilnya. Kami mau beribadah, mau parkir mobil di depan area duta nggak dikasih. Bapak ini dapat perintah dari komandannya. Iya, Pak, boleh tahu Pak, soalnya ada orang wedding, kita kan rumah terlarang. Nah, ini mana? Belum hotel? Iya. Sorry, beribadah memang perintahnya tidak boleh. Oh, perintahnya untuk ibadah nggak boleh ya? Paten kali boleh. Perintahnya untuk yang ibadah tidak boleh parkir di sini. Berarti jalan ini punya area duta ya, Pak? Jadi yang perintah tadi siapa? Kasat Lantas, Pak? Jadi Bapak parkir di sini ya? Yang perintah siapa? Ya, Bapak belum saya kasih tahu sama Bapak kan? Kan kita perlu tahu siapa yang perintah Bapak tidak boleh kami parkir. Perintahnya Pak, boleh Pak. Jangan bilang perintah-perintah, Bapak mau ngomong perintah, kan kita bilang perintah. Bapak jangan jadi apa ya? Mobil kan ini mau masuk, Bapak kasar. Mobil kan ini mau masuk, Bapak kasar. Ini dapat kita nggak boleh masuk di dalam tidak dikasih. Kami nggak boleh parkir di dalam. Kami mau beribadah nggak boleh. Kita lagi coba semuanya. Ya kami mau beribadah. Parkir mobil di depan area kita nggak dikasih. Ini dapat perintah dari komandannya. Iya, bukan itu Pak, ada orang wedding, kita kan rumah terlarang. Perintahnya beribadah nggak boleh. Berarti jalan ini punya area duta ya, Pak? Cari tukang undur aja. Ini dia ya, Kepala Satpol PP. Yang Kepala Satpol PP. Belum saya kasih tahu sama Bapak. Kepala Satpol PP. Yang perintah Bapak tidak boleh kami parkir. Perintahnya Bapak nih Pak. Jangan bilang perintah Bapak mau perintah. Kali ini bilang perintah. Ini Hah? Bapak? Sana. Ini kunci lah. Apa ini? Iklan. Ini kunci lah. Salam selamat tahun baru kepada semua saudara-saudaraku seiman se-Indonesia maupun saudara-saudara Januari 2023. Inilah kondisi Kota Medan yang saat ini sudah dikuasai oleh kelompok gerombolan intoleransi. Saya 43 mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga kita akan baca bersama-sama dengan suara yang siap. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan Yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namaku. Perjamuan kudus di halaman depan kantor Wali Kota Medan. Ibadah perdana awal tahun 2023 kami. Berkat surat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas PRKIM Kota Medan, yang melarang kami memakai gedung Srijuya Marelan Plaza yang sudah kami sewa untuk beribadah. Maka kami akhirnya memulai ibadah awal tahun di depan kantor Wali Kota Medan. Sungguh indah dapat mengadakan ibadah KKR terbuka di depan kantor Wali Kota Medan. Tuhan Yesus dahsyat. Our Holy Communion service in front of the Medan City Major's office because of the Oke sahabat yang terkasih ya, itulah video yang saya temukan di YouTube. Di Kota Medan terjadi pelarangan ibadah. Sebenarnya sebelum terjadi ini pun saya sudah menduga ya bahwa akan tumbuh bibit-bibit intoleransi di Kota Medan. Kita tahu ya di Kota Medan ini selama ini terjalin toleransi yang sangat kuat. Dan begitu luar biasanya Kota Medan khususnya Sumatera Utara menjalin toleransi dari sejak dahulu kala, karena kita tahu Kota Medan ditemukan oleh seorang pahlawan orang Batak, saudaraku Batak Karo ya, Bapak Sembiring, kalau nggak salah, Pak Timpus Sembiring ya, kalau nggak salah, mohon maaf.
kalau saya salah menyebut. Dan hubungan orang Kristen dan Muslim dan orang-orang Melayu Delhi secara khususnya dan orang-orang Mandailing ya yang Muslim terjalin cukup lama, begitu luar biasa. Bahkan kita mengetahui beberapa kali gubernur Sumatera Utara itu adalah orang Kristen dan beberapa orang-orang Batak yang Muslim. Salah satu gubernur yang sempat saya sukai yaitu Raja Inal Siregar, seorang Muslim juga, sahabat dari Sepirok ya, Raja Inal Siregar. Dan seorang gubernur yang terukir namanya menjadi gubernur yang sangat jujur di Sumatera Utara, terbaik, yaitu kalau nggak salah ya, Marga Tambunan, yang mengembalikan semua uang ke kas provinsi. Jadi cukup luar biasa bagaimana hubungan selama ini di Kota Medan. Dan kita tahu sahabat, tidak pernah terjadi hal-hal intoleransi dan pelarangan ibadah. Dan orang-orang Kota Medan, Sumatera Utara secara khusus ya, menyambut agama apapun datang ke Kota Medan dan bebas mendirikan tempat ibadah mereka. Saudaraku yang terkasih, kenapa? Kota Medan itu kota yang sangat toleransi. Orang India pun ada, Cina pun ada. Tidak pernah ada di sana konflik antara suku. Tidak pernah konflik orang Batak dengan orang Melayu Delhi, orang Melayu Delhi konflik dengan India, dengan orang Cina, dengan orang Batak, orang Nias gitu ya. Dan kita tahu sahabat yang terkasih bahwa Kota Medan adalah ibu kota Sumatera Utara. Dan ini sudah saya duga akan terjadi konflik tersebut karena begini sahabat ya. Dengan bertambahnya jumlah mereka. Nah, bertambah sahabat. Karena kita tahu ya bagaimana jumlah kekristenan di seluruh Sumatera Utara itu sekarang ini sekitar berapa ya? 35% atau 40% ya. Dan jumlah muslim di Sumatera Utara lebih banyak. Di berapa puluh tahun inilah saya katakan ya. Karena banyaknya pendatang, khususnya saudara-saudara kita orang Jawa ya, banyak datang ke Sumatera Utara dan diterima dengan baik. Bahkan saya banyak mengupload videonya itu sahabat, bagaimana orang-orang Batak Kristen ketika orang-orang Muslim datang merantau ke Sumatera Utara, dibangunkan masjidnya oleh gereja dan pendeta-pendeta. Nah, itu ada videonya saya upload sahabat ya. Kenapa saya menduga hal ini akan terjadi, hal-hal seperti ini? Waktu masa-masa pemilihan gubernur ya, saya walaupun tidak tinggal di Sumatera Utara, tetapi saya selalu memantau Sumatera Utara. Saya selalu sibuk di media sosial supaya kita memilih pemimpin yang toleransi. Karena saya menduga akan terjadi hal-hal yang seperti ini. Ini hal kecil sahabat. Nanti akan terjadi hal-hal yang besar lagi. Bagaimana akan banyak gereja-gereja, ibadah-ibadah orang Kristen itu akan ditutupi, akan dilarang di kota Sumatera Utara. Karena begini, saya pernah tinggal di Jalan Pancing. Orang kan mengenal ya, Medan itu toleransi. Tapi saya pernah tinggal, bukan di Jalan Pancing, di Jalan Krakatau Pasar 3, di dekat Jalan Sutomo. Nah, saya pernah tinggal di sana, dan ibadah kami itu dilempari dan diseruduk oleh kaum-kaum intoleran. Ya, sampai kafir, pergi kalian dari sini, dilempari pakai batu sahabat. Itu saksi hidupnya masih ada yang pernah bersaksi di sini, sahabat saya, saudara saya Suci Marpuah yang berasal dari Aceh. Jadi kita dilempari karena beribadah itu di Kota Medan. Nah, itu pada masa dulu, dan itu di masa-masa kepemimpinan ya kita sebutlah ya sejak apa saya katakannya, sejak membesarnya pencinta partai-partai yang di Indonesia ini dikenal dengan partai yang intoleran. Saudara pasti tahu, tidak akan saya sebutkan di sini, tapi saudara tahu berapa kali gubernurnya berasal dari partai di situ. Dan saya selalu berjuang ya di Facebook, di media sosial, jangan pilih ini. Saya selalu katakan, walaupun secara kasat mata saudara dikelabuhi dengan mereka seakan-akan bertoleransi. Itulah namanya takiyah sahabat. Saya selalu berjuang. Tiba-tiba calon daripada pemimpin Sumatera Utara ini mengucapkan selamat Natal, gitu ya. Mengucapkan selamat Natal. Lalu banyaklah pendeta-pendeta
yang membuat sebuah video, mungkin saudara tahu. Kami dari gereja ini memilih gubernur ini, kami dari gereja ini memilih ini, kami dari gereja ini memilih ini. Gitu, saudaraku yang terkasih. Saya selalu komen pada waktu itu ya, Pak, jangan, Shalom Pak, jangan cepat terpesona. Oh, dia toleransi, dia itu pemimpin yang adil, dia datang kok ke gereja kami, dia baik, wah, dia bilang Tuhan Yesus memberkati, dia bilang Shalom, katanya begitu. Ya, akhirnya apa yang terjadi, saudaraku? Tiba-tiba ada pengklaiman bahwa Danau Toba akan dijadikan wisata halal. Nah, tiba-tiba baru di situ orang-orang Batak itu langsung merasa terkejut, sehingga terjadilah demo orang-orang Batak yang menentang menjadikan Danau Toba menjadi wisata halal. Kita tahu, sahabat ya, Danau Toba itu adalah orang-orang Batak yang kita tahu orang Batak itu bagian dari adat dan budayanya itu adalah memotong babi. Nah, bagi saudara Muslim babi tentu haram ya. Nah, bagi orang-orang Batak tidak, babi itu tidak haram, saudaraku. Lalu demo lah waktu itu saya lihat di TV bagaimana luar biasanya, dan saya sudah melakukan hal tersebut ya di media sosial. Saya berjuang untuk memberikan bagaimana edukasi supaya kita mengerti, karena banyak di antara kita, bahkan hamba Tuhan kadang-kadang saya berpikir ya, mudah sekali kadang-kadang dikelabuhi dengan hal tersebut. Kita memang harus toleransi, harus tinggi toleransinya, sahabat, harus tinggi. Saya katakan begini ya, agama apapun, jangan pernah usik ibadah mereka, jangan pernah usik tempat ibadah mereka, itu harus datang kemanapun. Tetapi ingat, sahabat yang terkasih, tugas kita sebagai orang Kristen adalah memberitakan kabar baik. Matius 28. Kadang ini yang saya takutkan dari kekristenan ini. Kekristenan ini terlalu nyaman, sahabat, nyaman dengan keadaan. Tapi nanti begitu baru langsung wah, nangis, teriak gitu ya. Terlalu nyaman sehingga lupa memberitakan kabar baik. Silahkan kalau mereka mau datang, tapi tugas kita beritakan kabar baik kepada mereka. Makanya saya pernah dulu komen ya di media sosial grup Samosir kalau nggak salah, kepada pemerintah Samosir supaya membuatlah di situ salib besar di Danau Toba itu, buat salib besar. Karena orang-orang intoleran, sahabat, ketakutan melihat salib, ketakutan melihat patung Tuhan Yesus. Kalau kita melihat di Brazil ya, kenapa di Brazil para imigran ketakutan, mereka memilih ke Amerika dan Eropa, dan di Amerika dan di Eropa lah yang memang akhirnya mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau ke Brazil mereka tidak banyak, ada sih, tapi susah di sana, apalagi di Argentina ya, di negara-negara Latin lah, Amerika Latin lah kita sebut. Susah mereka ke sana karena memang di sana itu banyak sekali simbol-simbol kekristenan gitu, sahabat ya. Kalau di Amerika, di Prancis atau di Eropa, Jerman gitu kan nggak terlalu ya kuat simbol-simbol kekristenan. Nah, yang membuat saya khawatir, kasus-kasus intoleransi yang lebih besar lagi akan terjadi di Sumatera Utara yang selama ini terjadi cukup luar biasa rukunnya antar umat beragama. Saya belum pernah melihat di Sumatera Utara itu ada penutupan masjid, belum pernah, sahabat. Belum pernah, tapi penutupan gereja berkali-kali ya. Saya pernah upload sebuah video bagaimana di Simalungun, di sebuah daerah di Raya itu ya. Dulu di situ 100% Kristen. Lalu tiba-tiba ada transmigrasi dari luar Sumatera ya, masuk ke situ. Lalu mereka tidak kesusahan lah ibadah. Lalu gereja dan pendeta-pendeta bersatu untuk membangunkan tempat ibadah mereka. Itu disaksikan oleh gerejanya yang ditutup itu, yang pernah saya upload itu. Setelah mereka ramai, akhirnya gerejanya ditutup. Gerejanya ditutup, sahabat. Dan akhirnya tiba-tiba Bapak Pendeta tadi yang sudah cukup lama berdiri gerejanya di situ, lebih tua umur gereja itu dibanding masjid yang dibangunkan oleh mereka. Nah itu ya. Gereja ini membangunkan masjid tersebut gitu ya. Setelah mereka banyak besar, gereja ini yang membantu ini kan, ya mungkin karena mungkin masjid tadi itu mungkin generasinya sudah berubah ya, sudah berubah. Jadi mungkin mereka sudah lupa lah bahwa gereja ini yang awalnya ikut membantu tempat ibadah Muslim. Gitu. Mungkin generasinya udah muda karena kejadiannya bertahun-tahun dan diceritakan oleh pihak gereja yang ditutup itu gerejanya. Akhirnya terjadilah pelarangan ibadah. Ini cukup konyol sih menurut saya, hal seperti itu bisa terjadi.
pelarangan ibadah, tiba-tiba divideokan, viralkan katanya gitu. Nah, kita begitu viralkan, ya Bapak Pendeta dan para pengerja gerejanya yang sempat itu tiba-tiba memberikan pernyataan, gereja kami tidak pernah ditutup katanya gitu. Nah, ini yang menjadi sebuah dilema ya, kadang-kadang kita yang memviralkan ini. Makanya kita sebagai orang-orang Kristen, makanya kembalilah ke firman Tuhan, Matius 28, beritakanlah kabar baik itu, sahabat. Jangan kita selama ini, kalau sibuk memberitakan kabar baik ke saudara yang sudah percaya Yesus. Nah, kita katakan, kalau Protestan masuk karismatik, puji Tuhan, kami sudah menuai. Begitu karismatik pindah ke Protestan, wah puji Tuhan, kembali ke agama asal katanya. Nah, begitu ada Protestan tak masuk Katolik, kembali ke kasih mula-mula. Nah, begitu dari Katolik ke Protestan, puji Tuhan sudah bertobat. Jadi kita selama ini penuaiannya kita saja gitu, sahabat. Pernah nggak kita berpikir ya, gereja itu ya, berpikir menuai orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Itulah tugas kita sebenarnya. Orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus diselamatkan. Tetapi yang sering terjadi, bagaimana sahabat yang terkasih ya? Kita takut. Apa saya bilang? Kalau takut terlalu kasar ya. Kita segan untuk memberitakan kabar baik kepada orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tapi berani memberitakan kabar baik kepada orang yang sudah percaya Tuhan Yesus. Sehingga apa yang terjadi? Mereka pun akhirnya tidak dijamah Tuhan, tidak mengerti arti keselamatan itu. Saya pernah katakan di sebuah seminar ya, saya katakan begini ya, jangan kita mengusik mereka beribadah atau apapun, karena itu tidak diajarkan oleh Tuhan Yesus. Diajarkan Tuhan Yesus apa? Memberitakan kabar baik. Tapi nanti kita dibilang mengajak-ajak orang pindah agama. Nah, saya pernah dikatakan gitu. Orang Kristen pun pernah menegur saya ketika saya memberitakan kabar baik. Jangan kau ajak-ajak orang pindah agama, melanggar hukum. Saya malah dimarahi dan ditegur, sahabat. Saya katakan begini, saya bukan mengajak orang pindah agama. Tidak. Saya hanya memberitakan kabar baik. Karena tidak ada firman Tuhan dikatakan dalam Aman Agung itu ya, dikatakan beritakanlah kabar baik dan ajaklah mereka masuk agama Kristen. Gak ada, karena Tuhan Yesus itu tidak membawa agama, sahabat. Dan tidak ada dibilang ke Tuhan gitu, tapi ajarilah mereka, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itulah pemberitaan kabar baik. Nah, tetapi bukan mengajak mereka pindah agama. Nah, kalau dakwah gitu ya, atau pemberitaan kabar baik, dimanapun Muslim itu sebenarnya sudah berdakwah. Kita saja yang tidak sadar, sahabat. Contoh dari azan ya. Nah, seperti di Parapat, saudara pernah ke Parapat, Danau Toba? Saudara begitu dari Siantar masuk ke Parapat, begitu nyampe kota Parapat itu ya, saudara yang pertama kali saudara jumpai itu masjid. Masjid malah di kota Parapat itu ya, di kota Parapat itu nggak ada gereja. Gereja itu malah arah ke Jibata sana, ada arah ke dalam-dalam sana lah. Tetapi dekat kantor polisi itu langsung saudara temukan masjid yang begitu besar dan megah di kota Parapat. Padahal lingkungan masjid itu, saudaraku, orang-orang Kristen semua di lingkungan. Karena saya lama tinggal di sana, sahabat. Yang datang sholat ke situ, yang datang ke masjid itu untuk sholat, itu orang-orang Muslim yang ada dari sana, orang rumah makan Padang gitu ya, orang-orang rumah makan masakan-masakan Islam gitu ya, atau para perantau-perantau lah, mereka sholatnya gitu. Mereka jauh-jauh, tetapi tidak pernah di sana mati azan. Mereka selalu berazan, sahabat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka serukan Allah mereka maha besar. Padahal lingkungan di situ itu Kristen semua. Hotel di sananya, di belakang itu kan Kristen, sahabat. Sebelahnya itu juga, di depannya juga orang Kristen gitu ya. Tapi mereka kan dakwah melalui azan. Belum lagi nanti pengajian pakai toa. Nah, pengajian, ceramah, Jumat kan pakai toa, sahabat ya. Dan itu kedengaran semua sama orang Kristen. Dan itu dakwah loh. Dakwah itu dakwah yang sangat meluas kepada orang-orang non-Kristen. Nah, gitu. Nah, seandainya kita buat nih begitu ya, pakai toa juga kita, pakai gereja di Cilegon gitu. Gimana perasaan mereka kan gitu kan, saudaraku. Tapi kan kita nggak pernah mengusik itu loh. Nah, demikian juga ada di Tarutung itu, arah ke Sipahutar itu ya. Nah, Muslim ada di situ. Mereka tiap hari azan, subuh-subuh azan. Gereja masih doa pagi itu kan nggak pakai speaker, nggak pakai musik, tapi azan mereka itu lebih kuat, bisa masuk langsung ke dalam ruangan gereja orang lagi berdoa itu, saudaraku. Karena kan azan itu kan kuat kan. Dari gunung ini sampai ke gunung sana bisa kedengaran loh.
Dan itu tidak boleh kita usik, sahabat. Dan tidak boleh kita larang, begitu ya. Tetapi tugas kita ini sekarang ini ya, tugas kita itu kita harus beritakan kabar baik kepada mereka. Itulah yang terjadi. Harus kita beritakan kabar baik. Harus kita beritakan kabar baik kepada mereka, sahabat. Selamatkan mereka supaya mereka masuk surga, supaya mereka beroleh keselamatan. Supaya mereka itu mengerti kebenaran dan jalan yang lurus itu. Supaya mereka tidak mencari-cari lagi jalan yang lurus itu, kan gitu, sahabat. Supaya mereka tidak mencari jalan yang lurus. Nah, kalau mereka tidak diselamatkan, mereka ya orang-orang intoleran ini takutnya. Memang ada juga muslim, banyak juga muslim yang toleransi ya. Tetapi mereka ada yang salah memahami nanti hadis Quran gitu. Itulah penyebabnya, makanya banyak ulama berkata mereka salah menafsirkan isi Al-Quran. Nah, orang-orang yang salah ini, oknum-oknum ini nanti akan membuat hal-hal intoleransi. Contoh kayak di Kota Medan. Contoh seperti kami dulu di Pasar 3 di Kota Medan, dilempari kami, saudaraku. Dilempari saat kami ibadah. Sampai kaca tempat kami itu sampai pecah loh, lempari. Bahkan apa namanya, seorang pegawai pemerintah, penjaga keamanan pemerintah ikut juga di situ gitu, saudaraku, ikut melempar. Nah, itu yang terjadi loh, sahabat yang terkasih. Jadi kalau mereka belum diselamatkan, hal-hal seperti itu pasti akan terjadi terus menerus. Akan ada orang yang salah menafsirkan hal seperti itu sehingga terjadi intoleransi. Dan hal seperti itu terjadi juga kan di Tanah Karo ya. Di Tanah Karo. Bagaimana dulu orang Karo sangat terbuka sekali kepada orang-orang pendatang ini. Mereka tolong, mereka bantu. Lama-lama gereja yang dilarang. Dan bagaimana pesatnya sekarang saya melihat ya di Danau Toba sendiri, di Prapat sendiri, memang akhirnya wisata halal itu batal dilaksanakan gitu, saudaraku. Tetapi di balik itu tetap berjalan. Buktinya ke Samosir, ya sudah ada masjid yang besar sekali gitu, saudaraku. Di mana lagi ya, daerah-daerah mana itu, saudaraku, sudah ada begitu ya. Ya memang saya akui memang kekristenan ini untuk hal dalam pemberitaan kabar baik itu sering kurang, maaf nih ya, kurang peduli gitu. Berbeda kalau muslim, begitu muslim sampai pemerintahnya, kalau dia kepolisian, kalau dia tentara, dia langsung melakukan hukum-hukum syariah itu. Ya, contohlah kayak siapa itu ya, yang menganiaya Pak KC itu. Nah, dia walaupun polisi yang dijadikan sebagai pelindung rakyat, tetapi dia tetap bela agamanya, bela nabinya, sehingga dia menganiaya Pak KC. Pemerintah di dalam kekristenan ini sering saya merasakan ya, seharusnya ikut juga andil dalam hal pemberitaan kabar baik. Kadang-kadang terlalu cuek dalam hal seperti ini yang sehingga terjadi, sehingga suatu saat nanti ditutuplah gerejanya, ditutuplah tempat ibadahnya, digeruduklah mereka saat ibadah di rumah, barulah di situ mereka baru sadar. Baru sadar, sahabat, baru sadar. Dan barulah di situ nanti menjerit-jerit, akhirnya sudah terlambat kan? Sudah terlambat, saudaraku. Ya apa, nasi sudah jadi bubur gitu. Karena terlalu terlambat kita beritakan kabar baik dalam kasih. Bukan maksud saya kita harus balas, bukan, saudaraku. Harus, gereja kita ditutup, kita tutup juga gereja mereka. Gereja kita ditutup, kita tutup juga tempat ibadah mereka, gitu ya. Mereka demo kita demo juga mereka. Bukan begitu, sahabat, bukan begitu. Beritakan mereka kabar sukacita, kabar baik, supaya mereka tidak menggeruduk, gitu, saudaraku. Kabar baik, sampaikan kepada mereka supaya mereka diselamatkan. Kalau mereka sudah menerima kabar baik itu, mereka tidak akan menggeruduk-geruduk lagi, sahabat. Orang-orang intoleran itu ya. Nah, makanya saya melihat di apapun sudah terjadi juga hal seperti itu di berbagai daerah yang mayoritas Kristen ya, di Sumatera Utara terjadi juga hal-hal seperti itu, dan beberapa tempat ibadah ya sudah mulai, saudaraku, sudah mulai ada yang dilarang, bahkan ada tempat rumah makan Kristen juga dilarang. Nah, tanggapan saya tadi mengenai gereja di Medan itu ya, di Medan ditutup itu, di kota Medan ditutup, dilarang, sehingga orang Kristen tidak boleh beribadah, padahal mereka yang sewa hotelnya, mereka sewa hotel atau apa tadi itu ya. Saya dengar-dengar tadi Arya Duta, katanya Arya Duta, sewa ruangannya gitu. Ini yang cukup lucu ya bagi saya. Surat izin membangun gedung gereja itu sangat susah. Sangat susah sekali, sahabat. Mendapatkan tanda tangannya itu susah. Nah, mendapatkan surat izinnya itu susah. Terus orang Kristen ibadahnya kemana gitu? Belum lagi untuk dana membangun gereja. Karena kekristenan itu nggak pernah minta-minta di jalan, kasih drum, kasih tong gitu ya di jalan, terus kita nyanyi-nyanyi rohani,
di jalan, sebab kau besar, kami memuji kebesaranmu. Terus bagilah Pak kepada supir-supir truk, ya Tuhan Yesus memberkati, selamat siang buat supir truk nomor sekian, platnya nomor sekian, kiranya selamat jalan sampai tujuan gitu ya. Terus kasih uang. Kristen nggak pernah melakukan itu. Dari mana saudara? Ya dari doa semuanya, dari orang-orang donatur, donasi, semua yang membantu. Jadi memang untuk membangun gereja ya butuh perjuangan yang besar gitu untuk membangun. Dari surat izinnya, membangun gerejanya butuh waktu lama, tidak semudah. Umpamanya biaya membangun gereja itu umpamanya 1 M. Terkumpul emang itu 1 hari. Kita bisa membangun gereja terkumpul. Kan enggak. Bisa sampai beberapa tahun loh itu. Jadi sebelum mereka bangun gereja, pasti mereka ibadah di rumah dulu gitu loh, atau di tempat apa dulu, dan mereka harus keluarkan duit untuk sewa gedung, kayak sewa apa, tempat-tempat balai pertemuan untuk mereka beribadah. Kan nggak mungkin mereka nggak beribadah, saudaraku. Dan cukup konyol sekali kalau sempat dilarang orang ibadah di balai-balai pertemuan sebelum mereka menemukan tempat gereja. Begitu saudara yang terkasih. Jadi pelarangan-pelarangan orang Kristen beribadah ini lama-lama saya lihat semakin ngelindur ya, semakin ngawur pelarangannya. Dan saya harus katakan saudaraku, yang melarang ibadah itu sebenarnya surat izin gereja itu kan sebenarnya surat dari pemerintah ya, surat dari pemerintah. Seharusnya pemerintah yang langsung turun tangan menangani hal tersebut, bukan ormas-ormas agama gitu. Gereja itu berurusannya dengan pemerintah, karena pemerintah yang mengedarkan surat tersebut. SK 2 Menteri itu kan pemerintah saudaraku, bukan ormas. Kenapa ormas yang melarang? Nah, ini yang menjadi sebuah pertanyaan besar. Karena pemerintah yang turun tangan gitu untuk pembangunan gereja, surat izinnya ya seharusnya dibantulah. Kalau memang susah mengurus surat gereja ini, membangun gereja ini ya dibantulah. Kan itu gunanya ada pemerintah ya, dibantulah. Nah, mayoritas pun harusnya membantu gitu, harus menolong. Mayoritas itu kan adanya untuk menolong, merangkul, mengasihi orang minoritas. Itulah tugasnya, bukan menekan ya, bukan menekan minoritas, tapi merangkul, mengasihi, bahkan mengalah ya bagi minoritas. Nah, istilahnya itu kalau di bahasa Batak itu menganju. Nah, tidak ada istilah kalau di orang Batak itu menganju maho tua bangmu. Nah, tapi abang lah menganju matu anggim. Maksudnya abang harus menganju kepada adiknya, kan gitu. Karena adiknya yang lebih kecil gitu saudaraku, yang lebih muda secara tenaga, secara kekuatannya pasti lebih kuat abang. Makanya abang yang harus mengalah ke adiknya gitu saudaraku. Itulah gunanya kalau mayoritas sebenarnya. Bagaimana kita melihat di negara-negara maju ya, walaupun Kristennya mayoritas di sana, mereka rela gitu. Bahkan kita melihat beredar video orang Muslim itu beribadah di jalan-jalan gitu. Nah, kadang mereka mayoritas, mereka di sana imigran-imigran itu digaji tiap bulan. Ada sahabat saya dari dari Australia bercerita ya, orang Muslim di Australia itu enak loh hidupnya, digaji tiap bulan, sakit gratis gitu, nggak ada. Oh kamu agamanya apa? Islam. Kamu pendatang ya? Kamu bukan asli warga Australia. Kamu sekolah harus bayar, rumah sakit harus bayar. Tidak begitu sahabat. Makanya banyak sekarang orang-orang Muslim itu larinya itu ke daerah-daerah mayoritas Kristen seperti di Australia. Australia, sahabat saya itu cerita di sana itu orang-orang Muslim itu digaji, dirangkul gitu ya, disekolahkan gratis, berobat gratis, semuanya. Gratis sahabat semuanya, nggak ada ditanyain dulu agamanya gitu. Makanya cukup berbeda sekali ya, cukup berbeda sekali seperti di negara-negara apabila di negara itu tidak mayoritas Kristen, cukup berbeda sekali gitu sahabat. Ya, itulah tanggapan saya mengenai penutupan gereja, supaya kita banyak belajar dari hal tersebut, supaya kedepannya tidak terjadi lagi hal-hal intoleransi. Bagaimana orang Kristen itu selalu diseruduk ibadah aja, aduh luar biasa ya, dipersulit gitu ya. Kita harus di mana, di kota kita sendiri, kita pun harus susah mau beribadah, ini cukup ya. Tapi ya kembali ke diri kita, sebenarnya kelemahannya itu karena kita sahabat, kita lah yang harus berubah dari semuanya itu. Marilah kalau saudara punya tetangga yang belum kenal Tuhan, dari sekarang beritakan kabar baik kepada mereka. Tetangga atau saudara yang belum kenal Tuhan, beritakanlah kabar baik dengan kasih, dengan kelemah lembutan, dengan perilaku saudara kepada mereka. Kalau saudara punya tetangga Muslim, ya jangan sodorkan mereka babi, jangan memasak babi gitu di tempat mereka. Asapnya itu saudara bikin-bikin ke arah rumahnya, pasti mereka tidak suka, saudara, dianggap kita jahat gitu. Jangan mengolok-olok
kepercayaan mereka gitu, atau mungkin cik butuh hakku, mutu tahu gitu. Jangan kita bilang gitu, saudaraku. Saya pernah tegur ya, saudara seiman kita Kristen. Pernah di Aji Bata itu ya, lihat orang berkerudung, dek, cik butuh hakku, mutu tahu, katanya gitu. Itu saya bilang nggak boleh gitu lah ya. Kita harus tunjukkan kita teladan Kristus. Nanti kalau saudara olok-olok dia benci kepada kekristenan, jahat kali orang Kristen ini ya. Dia hina nabiku, dia hina Tuhanku, dia hina agamaku, dia hina Al-Quran. Karena mereka itu boleh bela agama, sahabat. Bela nabi, bela Allah itu mereka harus. Gitu. Harus. Bahkan mereka kalau nabi mereka diolok, dihina, Quran mereka itu, kalau mereka nggak marah dan emosi, mereka akan dipertanggungjawabkan itu. Jadi harus marah. Jadi boleh mereka untuk melakukan itu. Jadi memang berbeda, saudaraku. Jangan kita samakan dengan kita. Kita ini memang kan Tuhan yang bela kita ya. Kita tidak pernah diajari membela Tuhan, nggak pernah, saudaraku. Tapi Tuhan yang membela kita. Kita nggak pernah disuruh Tuhan untuk membela nabi gitu ya, saudaraku. Nah, membela nabi, korbankan nyawa buat nabi, kita nggak pernah. Dikatakan di Alkitab, apabila kamu sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan kamu mati demi Rasul Petrus, maka kamu akan ke surga. Jadi kita bela Rasul Petrus, bela Rasul Petrus. Jadi apapun yang kita lakukan, saudaraku, semua mengikuti Rasul Petrus. Menjala ikan Rasul Petrus, walaupun kita nggak tahu menjala, ikut juga kita menjala, saudaraku. Nah, semua yang dilakukan Rasul Petrus kita ikuti. Nah, bukan begitu, saudaraku, tapi lebih ke karakter, lebih ke perubahan hidup ya. Kekristenan begitu. Bukan berarti, oh, sandal Rasul Petrus itu kayak sandalnya Wiro Sableng, sandal zaman dulu itu ya. Terus kita ikut-ikutan juga. Begitu gitu ya. Rasul Petrus ngikuti Tuhan Yesus itu selalu pakaiannya pakai nelayan. Nah, kita buang baju kaos kita ini, kita buang semua jaket-jaketnya, kita ikutilah baju Rasul Petrus pakaian nelayan. Kita pun kemana-mana berpakaian nelayan. Kita bilanglah, inilah baju agama Kristen. Tidak begitu, saudaraku. Untuk apa saudara ikuti semua itu, pakaiannya, sendalnya semua, tapi saudara yang dulunya pemarah tetap pemarah, yang dulu tetap mengamuk, yang dulunya jahat tetap jahat gitu, nggak ada gunanya, sahabat. Percuma saudara ikuti itu gitu loh. Yang saudara mungkin mengikuti semua gaya-gayanya rasul-rasul, nggak ada, saudaraku. Kita nggak seperti itu. Kekristenan itu tidak seperti itu ya, selama saya baca Alkitab. Tidak ada begitu dikatakan Alkitab, saudaraku. Tapi bagaimana kita menjadi teladan buat mereka, beritakan kabar baik terus buat mereka. Oke, sahabat yang terkasih, semoga Kota Medan, Sumatera Utara secara khususnya boleh mengalami kedamaian kasih Kristus dan kembali ke hidup seperti zaman dulu, yaitu bagaimana terpeliharanya kehidupan yang rukun, yang damai di Sumatera Utara. Dan pemilihan kepala daerah, kita harus lebih, saudaraku, harus lebih lagi berhikmat dalam segala hal. Berhikmatlah, jangan cepat terpengaruh. Jangan pas mau pemilu ada yang ngucapin Natal terus kita persona, terus nanti 4 tahun dia nggak mau lagi ngucapin, haram katanya. Pas sudah mau masa jabatan berakhir, mau pemilu lagi, ucapin lagi, terus kita terpesona lagi. Jangan begitu, sahabat yang terkasih. Jangan ya. Pilihlah pemimpin yang takut akan Tuhan. Nah, Siantar bagaimana sekarang saudara lihat? Siantar. Nah, ya salah kita juga, saudara. Saya malas sebenarnya mengungkapkan hal seperti ini karena baru beberapa bulan lalu saya dari Siantar ya, dari sana gitu, saudaraku yang terkasih. Dari Siantar, beberapa bulan yang lalu saya dari sana. Karena memang ya luar biasa, memang kadang-kadang saya melihat toleransi kekristenan ini cukup hebat sih, cukup apa gitu. Tapi ya jangan sampai hanya ditoleransi, tapi beritakanlah kabar baik. Beritakanlah kabar baik. Karena mereka juga beritakan dakwah melalui azan mereka, melalui pengajian mereka, melalui sholat-sholat mereka, di toa-toa itu mereka juga berdakwah kok. Nah, apa salahnya kita beritakan kabar baik? Ya, mereka berdakwah, kita beritakan kabar baik. Kan tidak salah. Oke, sahabat yang terkasih, Tuhan Yesus berkati. Selamat pagi, Shalom.